Serangan teroris 9/11, kekuatan benturan pesawat yang sangat besar, tidak menyebabkan menara kembar jatuh miring seperti ini. Sebaliknya, menara-menara tersebut berdiri kokoh selama lebih dari 1 jam. Namun yang mengejutkan dunia adalah menaranya runtuh seperti rumah kartu, jatuh secara vertikal. Alasan utama terjadinya keruntuhan aneh ini adalah desain struktural menara yang menggunakan desain tabung perimeter. Lantai beton WTC ditopang oleh rangka batang ini. Selama kecelakaan pesawat, pembakaran yang disebabkan oleh bahan bakar jet meningkatkan suhu dan menyebabkan rangka batang melorot. Tahukah Anda, apa pengaruh lantai yang berat dan kendur pada bangunan? Tunggu dulu, kita melaju terlalu cepat. Untuk memahami dengan benar fisika di balik keruntuhan ini, pertama-tama kita perlu memahami geometri dan detail desain bangunan ini. Desain tabung perimeter terbentuk ketika Anda menata ulang tiang-tiang yang terdistribusi secara merata di sebuah bangunan menjadi susunan tabung dalam tabung. Ruang kantor ini sangat elegan, nyaman, dan luas, tanpa tiang yang mengganggu di dalam area kantor. Inilah satu-satunya alasan mengapa para ahli memilih desain tabung perimeter unik untuk kedua gedung pencakar langit ini. Untuk benar-benar menghargai pilihan ini, mari kita bandingkan desain kantor-kantor ini dengan yang ditemukan di Empire State Building yang ikonik. Seperti yang Anda lihat, tiang raksasa di sini memakan banyak area lantai kantor yang berguna. Jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda akan melihat bahwa satu tiang eksternal tidak memenuhi ketinggian menara. Sebaliknya, ini adalah kumpulan dari banyak panel prefabrikasi. Satu panel terdiri dari 3 tiang yang tingginya mencapai 3 lantai. Panel-panel ini kemudian disatukan dengan plat spandrel. Para ahli menghubungkan panel-panel ini dalam urutan ketinggian berulang kali daripada mengambil pendekatan langsung. Metode ini menjamin kerasnya tiang luar. Kren lucu namun berukuran raksasa yang disebut kren kanguru ini berperan besar dalam mempercepat pekerjaan pembangunan WTC. Dengan melihat animasi ini, bisakah Anda mengetahui bagaimana kren inovatif ini bisa memanjat sendiri? Saat piston diaktifkan, kren menambahkan ketinggiannya. Struktur pendukung yang menarik ini yang hanya dapat melentur ke satu sisi membantu kren tetap berada dalam posisi ini. Pada tahap ini, bagian bawah piston ditarik kembali. Sekali lagi, mekanisme dukungan fleksibel satu sisi mulai beraksi. Setelah kren ditempatkan dengan benar, kini saatnya memasang rangka ini ke alasnya untuk menstabilkannya. Cara memanjat kren ini terlihat keren ya. Jika ia ingin menambah tingginya, ia harus mengulangi serangkaian gerakan yang sama. Ketika tiba waktunya untuk memasang kunci rangka, kren kanguru terdekat akan memberikan bantuan. Menara WTC adalah salah satu menara pertama di Amerika yang menggunakan kren inovatif ini. Apakah Anda memperhatikan apa yang dilakukan pekerja ini di sini? Teknik sederhana ini sebenarnya adalah alasan mengapa menara tersebut bisa bertahan lebih dari 1 jam setelah dihantam sebelum runtuh. Ini adalah proses insulasi spray foam. Saat disemprotkan pada permukaan logam, cairan khusus ini menghasilkan tekstur seperti busa. Jika terjadi kebakaran, busa ini bisa mencegah panas mencapai baja selama 1 atau 2 jam, sesuai dengan tingkatannya. Teknik yang berguna ini melindungi bangunan sampai petugas pertolongan pertama tiba di lokasi kejadian dan mengendalikan api. Rangka batang dan tiang menara kembar ditutupi dengan insulasi spray foam. Sekarang, saatnya kita mengeksplorasi komponen utama kedua dari desain, yaitu inti. Meskipun inti menara hanya menempati 1/4 luas wilayahnya, inti ini menanggung sebagian besar beban gravitasi menara. Setiap tiang inti dilas ke tiang di bawahnya, dan masing-masing memiliki ketinggian sekitar 30 hingga 50 meter. Nantinya, balok-balok I-beam dipasang pada setiap lantai. Jika Anda memperbesar dan menganalisis runtuhnya menara WTC, jelas terlihat yang terjadi adalah seluruh lantainya runtuh secara berurutan. Mari kita pelajari tentang sambungan lantai WTC untuk lebih memahami keruntuhannya. Menghubungkan tiang luar dan inti pada bentang tinggi 60 kaki hanya bisa dilakukan dengan susunan rangka batang balok akan melorot. Untuk memudahkan proses konstruksi, mereka membuat bagian lantai terlebih dahulu. Kemudian, mereka merangkai beberapa tiang penopang dan mengencangkannya dengan memasang pelat baja di atasnya. Tiang penopang dihubungkan dengan tiang dengan cara yang agak unik.
Sambungan tiang penopang ini bisa diwujudkan melalui dudukan baja kecil dan penting ini yang merupakan penyebab utama keruntuhan dan paling sedikit disebutkan dalam laporan yang diberikan oleh pemerintah. Mari kita lihat lebih dekat. Cord atas tiang penopang disandarkan pada potongan baja berbentuk L terbalik ini. Dudukan baja ini kemudian dilas ke plat spandrel melalui plat penyangga kecil ini. Ingatlah detail koneksi ini, karena mereka memainkan peran penting selama runtuhnya menara seperti yang akan kita pelajari nanti. Menariknya, buku-buku jari rangka batang dibuat menonjol keluar dari plat baja, sehingga nantinya pada saat penuangan beton, tulangan tersebut membuat sambungan pada sistem baja menjadi lebih kuat. Perlu diketahui bahwa pada desain lantai ini, rangka baja terlihat. Dengan pengecoran beton yang sudah terpasang, lantai menara kembar sudah siap. Siap untuk ruang kantor berlantai terbuka yang mewah terjual habis seperti kuaci. Di bagian paling atas setiap menara terdapat elemen struktural penting keempat, rangka batang topi. Struktur rangka batang besar ini berfungsi sebagai jembatan antara inti dan tiang luar. Rangka batang topi juga menopang antena di atas menara. Sekarang kita telah membahas seluruh struktur menara WTC. Mari kita masuk ke fisika di balik rumah kartunya yang agak runtuh. Saat pesawat jet yang dibajak menabrak menara utara, labirin tiang perimeter pecah dari 6 hingga 8 lantai. Kecelakaan ini juga merusak sekitar 60% tiang inti. Lift dan tangga juga rusak, menjebak sekitar 1.600 orang di atas menara. Tabrakan pesawat jet Boeing yang berdampak besar ini bisa menyebabkan runtuhnya menara seperti ini. Namun hal tersebut tidak terjadi berkat fondasi yang kuat dari bangunan ini dan juga karena ribuan peredam viskoelastis kecil di dalam bangunan tersebut. Peredam berbahan dasar karet ini menyerap sejumlah gaya benturan. Faktanya, peredam ini memberikan fleksibilitas luar biasa pada menara, sehingga pada hari berangin, menara bisa bergoyang hingga 12 inci. Terlebih lagi, menara-menara tersebut tetap kokoh selama lebih dari 1 jam setelah terjadi benturan. Bahkan setelah terdapat lubang besar yang menganga di dinding tiang-tiangnya. Hal ini bisa terjadi karena tiang-tiang yang tersisa, baik tiang keliling maupun tiang inti, berfungsi dengan baik dalam memikul beban bangunan di atas area kecelakaan. Jadi, jika tiang yang tersisa berfungsi dengan baik, Anda mungkin penasaran tentang apa sebenarnya yang menyebabkan runtuhnya menara tersebut. Katalis keruntuhan tersebut adalah peningkatan suhu yang sangat besar setelah kecelakaan tersebut. Bahan bakar jet dalam jumlah besar terbakar hebat di lantai 6 hingga 8 yang menyebabkan lonjakan suhu. Jika rangka batang tidak memiliki lapisan pelindung termal yang kita bahas sebelumnya dalam video, menara tersebut kemungkinan besar akan runtuh hanya dalam waktu 10 hingga 15 menit. Namun, berkat insulasi busa semprot, hal ini tertunda selama lebih dari 1 jam. Terbakarnya bahan bakar menyebabkan panas mencapai 1000 derajat Celcius. Meskipun baja tidak meleleh pada suhu 1000 derajat Celcius, namun baja tersebut pasti melunak dan akan menyebabkan rangka melorot seperti pada gambar. Bisakah Anda bayangkan apa dampak lantai beton yang kendur terhadap pipa perimeter? Saya memiliki desain 2 lantai di depan saya. Yang pertama berlantai lurus dan yang kedua berlantai melorot. Ketika saya menerapkan gaya pada desain pertama di lantai lurus, ini sebenarnya adalah beban gravitasi, tidak ada masalah untuk dinding. Tetap berdiri kokoh, bukan? Namun jika kita menerapkan gaya yang sama pada desain kedua, pada desain lantai yang melorot, terlihat dindingnya penyok, merupakan defleksi yang sangat besar. Hal yang sama juga terjadi pada desain perimeter WTC dan penyok ini terlihat jelas di beberapa video keruntuhan. Artinya, berat lantai beton yang kendur akan merusak tiang keliling di dalamnya. Ingat, tabung perimeter juga melemah karena kenaikan suhu. Sekarang, mari kita lihat apa efek penyok pada desain tabung keliling. Kaleng sederhana ini setara dengan desain tabung perimeter. Anehnya, kaleng sekecil itu mampu menahan beban 3 UPS besar. Tetapi jika Anda menambahkan sedikit penyok pada kalengnya, kaleng itu akan roboh. Jika Anda melihat detailnya, ya Tuhan, itu adalah keruntuhan vertikal yang sempurna. Anda bisa melihatnya. Hal serupa juga terjadi pada desain perimeter WTC. Mirip dengan percobaan, ketika gaya aksial melewati desain tabung perimeter yang penyok, ia akan runtuh di daerah penyok. Ini jelas merupakan kasus tekukan. Anda mungkin pernah mengalami atau setidaknya melihat tekukan.
Tekukan terjadi ketika beban tekan bekerja secara aksial pada balok ramping. Karena penyok tersebut terjadi tekukan pada beban yang jauh lebih rendah. Bisakah inti pusat yang kuat menyelamatkan lantai atas agar tidak runtuh? Sayangnya tidak bisa. Kita telah melihat bagaimana lantai terhubung secara lemah ke inti. Selain itu, karena suhu yang tinggi, hubungan ini semakin melemah. Jika lantai runtuh karena penyok, penyangga inti akan patah begitu saja. Hampir tidak ada koneksi dengan inti. Akibatnya jelas, runtuhnya seluruh lantai atas ke bawah. Berat 15 lantai teratas setara dengan Titanic, dengan berat 38.000 ton. Selain itu, rangka batang topi dan Boeing juga ikut roboh. Kekuatan tabrakan yang tiba-tiba dari beban yang sangat besar ini pada lantai tepat di bawahnya, kemudian menghancurkan lantai bawah. Tabung perimeter juga dengan segera tertekuk karena gaya tumbukan sangat besar dan bersifat tekan. Hal ini menyebabkan reaksi berantai yang tidak menguntungkan dan satu demi satu lantai terus runtuh. Beratnya juga terus bertambah seiring dengan runtuhnya bangunan. Saat melihat cuplikan tragedi tersebut, Anda pasti pernah melihat patahnya tiang perimeter saat keruntuhan. Ini disebabkan oleh tekukan. Menara utara runtuh dalam 13 detik, dan menara selatan hanya membutuhkan waktu 11 detik. Tahukah Anda skenario persis ini telah diuji sebelum menara dibangun? Dalam uji tabrak pesawat, desain menara ini tetap berdiri dengan cukup baik. Namun para ahli tidak mempertimbangkan dua kondisi. Salah satunya adalah api yang berasal dari bahan bakar jet, dan yang kedua adalah ukuran pesawat. Pada saat pengujian, pesawat terbesar yang dipertimbangkan oleh para ahli adalah Boeing 707 yang berukuran setengah dari ukuran pesawat yang sebenarnya menabrak. Menara One World Trade Center yang didirikan pada posisi terhormat, terdiri dari langkah-langkah untuk meningkatkan strategi penyelamatan dan desain termal bangunan. Di pusat One World, para ahli membangun dinding beton bertulang tebal yang mengelilingi tangga keluar. Dinding beton tebal ini berperan sebagai inti bangunan. Untuk alasan yang jelas, mereka beralih dari desain inti baja. Saat terjadi kecelakaan pesawat, inti beton akan tetap kuat. Mengenai lantai, kali ini mereka tidak mengekspos satupun struktur bajanya dan memilih untuk menutupi seluruhnya dengan beton. Hal ini mencegah kemungkinan struktur baja lantai kendur akibat kenaikan suhu. Pemerintah juga memasukkan banyak peraturan baru untuk keselamatan bangunan. Dengan diterapkannya langkah-langkah keamanan baru ini, One World Trade Center yang baru menjadi gedung tertinggi di belahan barat. Sekarang Anda telah memahami fisika keruntuhan dengan baik. Inilah pertanyaan menarik untuk Anda. Setelah dihantam, menara utara berdiri kokoh selama 1 jam 42 menit sebelum runtuh. Namun, menara selatan runtuh hanya dalam waktu 56 menit. Apa yang menyebabkan perbedaan waktu ini? Penyebabnya adalah beratnya lantai di atas area jatuhnya pesawat. Jatuhnya menara selatan terjadi 14 lantai lebih rendah dari menara utara. Artinya, menara selatan harus memikul beban yang jauh lebih berat selama waktu terbakarnya bahan bakar. Hal ini jelas akan menyebabkan mudah terjadinya tekukan. Inilah alasan mengapa meskipun menara utara terkena serangan pertama, menara itu runtuh kedua. Umumnya saat terjadi kecelakaan kebakaran, tangga berperan besar dalam mengevakuasi penghuninya. Namun dalam kasus ini, tangga hanya bisa menyelamatkan beberapa orang saja. Hal ini terutama disebabkan karena sebagian besar tangga terhalang oleh puing-puing gipsum. Juga semua tangga terletak di area inti pusat. Menurut laporan, hanya tangga A di menara selatan yang dapat digunakan. Banyak orang membandingkan jatuhnya Empire State Building tahun 1945 dengan serangan 9/11. Empire State bertahan, namun WTC tidak. Kenyataannya adalah kedua peristiwa ini tidak bisa dibandingkan jika mempertimbangkan ukuran pesawat yang terlibat dalam kecelakaan tersebut. Pesawat yang terlibat dalam insiden Empire State Building adalah pesawat pembom kecil, sedangkan WTC ditabrak oleh pesawat penumpang berukuran raksasa. Kepedulian para ahli saat membangun fondasi menara kembar sungguh luar biasa. Anda bisa melihat dinding beton aneh di dalam tanah dan di sekitar bangunan. Ini dikenal sebagai dinding lumpur dan tugas utamanya adalah mencegah intrusi air dari sungai Hudson di dekatnya. Lihatlah cara mereka memperkuat dinding beton dengan menggunakan kabel pengikat. Para ahli berhasil menemukan bantuan dasar yang kuat di kedalaman 7 lantai. Fondasi beton bangunan ini berkembang dari sini.
Para ahli menyebut teknologi fondasi baru ini sebagai bak mandi. Menariknya, fondasi bak mandi juga menampung 2 terowongan. Fondasi yang kuat inilah yang menjadi alasan utama mengapa gaya tumbukan pesawat sebesar itu tidak mampu merobohkan bangunan tersebut. Menara kembar tersebut mungkin tidak akan runtuh jika teroris menghantam gedung, katakanlah 5 lantai di atas lokasi serangan sebenarnya. Atau jika desain tiang kerangka baja biasa digunakan sebagai pengganti desain tabung perimeter. Hal ini mungkin juga dapat dihindari jika para ahli menggunakan sambungan yang kuat pada sambungan inti lantai. Bahkan para teroris yang berada di balik serangan tersebut kemungkinan besar tidak dapat membayangkan semua kejadian fisika yang terjadi setelah kecelakaan pesawat, atau bahkan mengantisipasi keruntuhan bangunan yang begitu besar. Terkadang fisika itu kejam. Anda bisa lihat banyaknya puing yang terbentuk setelah runtuhnya menara kembar. Anehnya, ketika mereka membersihkan puing-puing, Anda bisa melihat sebuah tiang yang berdiri kokoh dan gagah berani. Ini adalah tiang inti tengah bangunan. Saya tahu bahkan setelah semua penjelasan ilmiah tentang keruntuhan ini, saya akan bisa membaca di bagian komentar bagaimana dengan menara WTC-7. Ia roboh meski tidak bisa disentuh oleh pesawat. Ada penjelasan ilmiahnya juga, tapi tidak di video ini. Video ini sudah berdurasi 15 menit. Beri saya waktu 1 minggu saja. Kami akan membahas bagian itu juga. Nah, mengenai tiang pemberani ini, saat ini dimasukkan ke museum. Museum yang didedikasikan untuk peringatan WTC, dan tiang ini masih berdiri kokoh di sana. Namun jika Anda ingin saluran ini tetap kuat, mohon dukung kami di Patreon. Kami tidak baik-baik saja secara finansial. Berharap atas dukungan Anda. Jaga diri, sampai jumpa.